Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Direkrut sebagai admin judi daring, 10 pekerja migran ilegal diamankan di bandara. Warga Cikande hentikan pengurugan pabrik. Berhari-hari tidak diangkut, sampah menggunung di kota Tangerang. Sepuluh calon pekerja migran Indonesia yang hendak berangkat ke luar negeri diamankan Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Para korban asal Sumatera Utara rencananya akan diberangkatkan menuju negara Kamboja yang akan dipekerjakan sebagai admin situs judi daring. Dari hasil pemeriksaan para korban, polisi akhirnya menangkap 2 tersangka. Salah satunya ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat mengantar para korban berangkat ke luar negeri, sementara pelaku lainnya ditangkap di daerah Bekasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengakui sudah lebih dari 1 tahun lebih merekrut korban melalui jejaring media sosial. Modus operasi tersangka yakni membuka lowongan di media sosial serta memfasilitasi pembuatan paspor serta tiket keberangkatan. Para calon PMI ilegal tertarik dengan gaji fantastis. Modus operandinya terkait perekrutan calon pekerja migran ke Kamboja, awalnya yaitu para calon pekerja ini berkomunikasi atau melihat iklan di media sosial, lanjut melakukan chatting, lanjut diarahkan untuk komunikasi dengan admin. Setelah ini admin baru ada proses pembuatan paspor, lanjut disiapkan tiket, dijadwalkan untuk pemberangkatannya. Para calon PMI ilegal kemudian diserahkan ke BP3MI untuk diberikan edukasi serta dipulangkan ke keluarganya di kampung halaman. Sementara kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan PMI dan Undang-Undang tentang TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Anggota kepolisian dari Unit Renakta Direktorat Kriminal Umum Polda Banten mengungkap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang menimpa gadis berusia 15 tahun. Kejadian bermula saat korban yang masih duduk di bangku SMA ini berkenalan dengan seorang pria melalui media sosial. Setelah beberapa waktu, korban dan salah satu pelaku berinisial KS akhirnya janjian untuk bertemu. Oleh KS, korban justru dibawa ke salah satu tempat kos yang berada di Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang. Di lokasi tersebut juga terdapat 2 pelaku lainnya berinisial FR dan KR. Di tempat tersebut, korban kemudian dicekoki narkoba dan digagahi oleh 3 pelaku secara bergilir. Bahkan korban sempat disekap di tempat tersebut selama 4 hari. Korban ini juga selain dibawa lari tanpa izin kepada orang tua dengan modus waktu itu pada saat si Nesa lagi kesepian, kemudian DM-an, langsung menjemput dari salah satu pelaku, membawa dia ke kosan dan langsung disetubuhi dengan 2 teman dia yang lainnya secara bergantian di antara hari Jumat maupun Sabtu, dan hari Minggu ketemu kita lakukan pemeriksaan dan dari pelaku-pelaku ini benar-benar mengakui perbuatannya sudah menyetubuhi si korban sebanyak 2 kali. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Sejumlah warga mendatangi proyek pengurugan tanah di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang untuk menghentikan aktivitas proyek yang ada di gudang besi untuk perluasan pabrik. Sempat terjadi ketegangan antara warga dengan supir truk tanah. Beruntung polisi datang dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sejak adanya proyek tersebut, warga sangat terganggu.
Selain debu yang berterbangan masuk ke pemukiman, ceceran tanah merah berserakan di Jalan Raya Nasional Serang, Jakarta. Bahkan dalam satu hari, sudah 3 kecelakaan, rata-rata korban pengendara motor. Di lokasi tersebut juga tidak ada petugas kebersihan jalan sehingga jalan dipenuhi ceceran tanah yang jatuh dari bak truk. Menolak dengan adanya urugan ini karena menimbulkan korban. Tadi pagi aja 3 motor terguling dengan ceceran tanah yang sampai hampir 1 km jaraknya dari pertigaan Asem sampai hampir pertigaan Ambon. Itu hampir 1 km. Itu menimbulkan korban, 3 motor terjatuh. Keinginan warga itu, saya sebagai tokoh pemuda di sini, alangkah baiknya boleh mereka cari usaha sama-sama, tapi kita gimana caranya jangan menimbulkan korban. Dirapikanlah jalan raya, karena ini kan jalan raya itu milik pemerintah. Saya sudah menyarankan agar menstop terlebih dahulu kegiatan ini sebelum SOP-nya itu dijalankan. Jadi kami berharap bukan melarang. Pihak kecamatan tidak melarang ataupun menyetop. Tapi ini pemberhentian sementara apabila pihak pengelola itu sudah menyediakan tenaga kerja untuk pembersihan jalan, kemudian warga tidak ribut lagi, silakan dilanjutkan. Aktivitas proyek sementara di stop warga sampai adanya jaminan tidak mengganggu warga dan pengendara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.